Nyatakanlah dirimu kepada kami Tuhan, supaya Engkau bukan sekedar pengetahuan, tapi Engkau real, nyata bagi kami, bahwa Engkau Allah yang hidup, bahwa Engkau ada ya Tuhan, dan Engkau sungguh Allah yang tidak ada duanya, Allah yang berkuasa. Mari Tuhan berkati lagi kami pada pagi hari ini dengan firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama, supaya roh Allah yang suci akan benar-benar membukakan agar roh Allah yang suci benar-benar berbicara kepada kami, supaya firman-Mu akan menguatkan kami, mengokohkan kami, supaya kami memegang firman-Mu seumur hidup kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkati kami semua yang akan merenungkannya, mendengarkannya. Jangan satu pun kami lewati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, walaupun bulan Februari belum mulai, saya sudah memulai untuk artinya sebuah seri pelajaran Alkitab yang akan kita pelajari. Saya untuk tahun ini bergumul mengulangi kembali kitab Kejadian, dari Kejadian pasal 1 sampai 11. Nanti kita akan buat dalam urutan. Untuk hari ini kita akan melihat Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, tapi kita akan membacanya secara bertahap. Untuk awal ini mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya, tema kita Allah yang dinyatakan oleh Alkitab ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian.
Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Sampai di situ dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kitab Kejadian, ya mungkin merasa gini ya, udah tahu aku gitu ya. Siapa yang bilang udah tahu, angkat tangan dulu. Kok jadi nggak mau bilang? Padahal semua di sini sudah tahu ya, urutannya pun tahu ya. Apa duluan diciptakan, tahu ya? Loh, kok diam? Berarti nggak tahu ya? Berarti nggak bisa ngapal ya apa yang duluan dijadikan Tuhan. Baik, mengapa kita perlu mengulangi lagi dari kitab Kejadian? Dan kembali lagi, mengapa Tuhan menyuruh Musa menuliskan 5 kitab pertama dalam Alkitab? Kalau di Alkitab bahasa Batak ini disebut buku Musa 1 ya, buku Musa 2, buku Musa 3 gitu ya. Iya, karena Musa yang menjadi penulisnya, walaupun memang ada sedikit perbantahan mengapa Musa bisa menulis tentang kematiannya. Karena nanti ada bagian dalam salah satu dari 5 buku ini, bagaimana Musa mati, siapa yang tulis, ya kan? Apakah Musa sendiri yang menulisnya, ataukah ada orang lain selain Musa menulis bagian itu gitu ya? Apakah Tuhan sudah memberitahu bagaimana dia mati sehingga dia bisa tulis, ataukah memang ada yang lain yang menulisnya, ya melengkapi, menutup ya kitab Kejadian itu. Jadi pada zaman Musa itu kan sudah berapa ratus bahkan menjelang 1000 tahun dari kejadian, maksudnya dari penciptaan gitu. Tapi pada waktu itu sudah beredar banyak sekali berita yang salah tentang Allah. Iya, hari ini juga begitu ya. Kalau ditanya siapa Allah itu sudah banyak kali ceritanya ini. Kita pun banyak mendengarnya di luar sana. Siapa Allah itu? Bahkan siapa manusia pun ya banyak perdebatan siapa manusia. Mulai dari teori evolusi, manusia itu hewan yang mengalami evolusi kemudian menjadi seperti sekarang ini bentuknya gitu. Jadi kalau menurut teori itu hewan itu saudara kita. Ya kan? Sama gennya. Iya. Itulah sebabnya kita perlu kembali kepada Allah Alkitab. Ya, God of the Bible, Allah yang menyatakan siapa dia. Supaya jangan nanti apa yang beredar di luar sana itu juga yang kita pegang. Kita perlu memegang siapakah Allah itu menurut apa yang dia bukakan. Bukan menurut apa kata orang, tapi menurut bagaimana Allah itu menyatakan dirinya siapa kita. Iya, saudara-saudara, di dunia ini orang biasanya membaca sesuatu lalu mengambil keputusan untuk sesuatu itu gitu. Tapi Alkitab mengajari kita Allah yang menyatakan siapa dia, membukakan kepada kita dan kita menerima apa yang dia nyatakan. Itu bedanya ya dengan yang lain. Iya, jadi kita harus mulai dari Ibrani pasal 11 itu yang menyatakan bahwa kita harus mulai dari iman bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberkati siapapun yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi kita tidak berdebat lagi di sini Allah itu ada atau tidak ya. Tapi adakah yang hadir ini percaya bahwa Allah tidak ada? Iya, karena ini sangat menentukan. Kalau Allah itu tidak ada, orang hidup sesuka-sukanya. Mau ngapain dia? Ya terserah, mengapa? Allah nggak ada kok, nggak perlu ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada yang menjadikan
ada pertanggungjawaban dari yang dijadikan. Kan seperti itu ya. Kalau Allah nggak ada, ya Allah yang punya moral itu nggak ada, ya moral nggak perlu ada, kan begitu ya. Allah yang menentukan benar dan salah itu nggak ada, ya nggak ada mana benar mana salah, semua sama saja gitu ya kan. Ya, maka ini sangat menentukan sikap hidup manusia. Sangat menentukan. Sikap hidup kita pun bergantung kepada siapa Allah itu. Adakah dia atau tidak. Dulu ketika kita masih dalam gelap, ketika kita tidak mengimani bahwa Allah itu ada, ya kita melakukan apa saja yang kita mau. Kita nggak ada standar mana benar mana salah. Asal aku mau itu kulakukan seperti itu. Iya. Dan kemudian kita menjadi datang kepada Allah-Allah yang palsu. Karena Allah yang benar tidak kita kenal. Seperti yang diceritakan tadi, kenapa orang pergi ke pohon? Kenapa pergi ke samudra? Untuk mencari berkat dari Dewi Laut, kan begitu ya? Mengapa orang pergi ke Gunung Kawi? Ya, untuk mencari pertolongan, kan gitu ya. Kenapa orang pergi ke tempat-tempat keramat seperti itu? Inilah karena tidak mengenal Allah yang benar, mereka datang kepada yang palsu. Mereka datang kepada yang tidak benar. Dan itu sejarah umat manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, karena memang sejak itulah apapun, ya kan? Ya, baik batu besar, baik air yang deras atau air yang tenang, ya, baik pohon-pohon, baik orang mati, baik ya ada yang menyembah kepada matahari, ada yang menyembah kepada bulan, ada yang menganggap Allahnya adalah lembu, ada yang menganggap tadi saudaranya adalah nyamuk, sehingga nyamuk pun tidak bisa ditepuk ketika menggigit dan menghisap darah. Iya, jadi kita harus kembali kepada God of Scripture, Allah Alkitab, Allah yang menyatakan diri di sini. Mari kita lihat ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini dikatakan Allah menciptakan. Berarti Allah tidak diciptakan, itu yang harus tetap kita garis bawahi. Dia bukan diciptakan. Dia bukan ada karena sebuah proses. Dia bukan ada oleh karena imajinasi atau fantasi. Dia bukan ada oleh karena hasil karya manusia. Dia memang ada dari sejak kekekalan. Kalau dikatakan dia adalah Alfa, Alfa itu adalah huruf Yunani yang pertama dan Omega itu adalah huruf Yunani yang terakhir. Kapan sih mulai dia ada? Ya, tidak ada ya ayat yang menyatakan dia mulai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Allah adalah Allah yang kekal, eternal, kekal, ya. Allah yang kalaupun tadi dikatakan awal, ya dia yang ada duluan, tapi bukan berarti ada waktu di mana dia ada. Dan bukan ada nanti waktu di mana dia omega akhir, ya maka dia akan berakhir. Dia tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Ya. Jadi ini sangat penting supaya jangan nanti kita merasa bahwa Allah itu sama dengan ciptaan. Allah itu tidak pernah sama dengan apapun yang dia ciptakan. Dia tetap memiliki being, ya, keberadaan yang khusus, yang tersendiri. Ya, dia adalah Allah dan dia di atas segala-galanya. Tidak ada satupun di bawah, ya, Allah lebih tinggi dari Allah. Tidak ada satu pun, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu apapun, suatu materi apapun juga yang lebih tinggi dari Allah. Allah adalah the highest, yang tertinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berkuasa
tidak ada yang lebih segala-galanya dari Dia. Ini perlu digarisbawahi supaya kita mengerti bahwa Dialah Allah, Dialah sumber daripada segalanya. Dikatakan tadi Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi Dia yang menciptakan. Langit itu berbicara tentang ruang ya. Di mana itu langit? Langit jangan lihat hanya cakrawala ini, tapi seluruh space yang ada. Bahkan kalau kitab Kolose dia berkata semua yang kelihatan dan semua yang tidak kelihatan. Apa kelihatan? Ya bumi kelihatan ya, gunung-gunung, samudra, ya itu semua kelihatan. Tapi malaikat tidak kelihatan. Ya tempat tinggal Allah di sorga juga tidak kelihatan dari sini. Ya dan dunia malaikat juga tidak kita melihatnya. Dia yang menciptakan ya Kolose 1:16-17 dia menciptakan semua yang kelihatan dan semua yang tidak kelihatan. Ya seluruh space, seluruh ruang dan seluruh yang kelihatan dia yang menjadikannya. Tanpa Dia tidak ada yang jadi, tidak ada, semua itu tidak ada. Ya, jadi betapa besarnya, sebesar apakah Allah itu? Saya sering tanya itu tahun lalu ya, sebesar apakah Allah itu? Iya kan? Dia sangat besar. Iya, Dia bisa menciptakan segala-galanya hanya dengan 6 hari. Kuasa apa yang Dia miliki sehingga bisa diselesaikannya itu semua. Bumi yang tadi tidak berbentuk itu saya lihat dalam pengertian yang lain banyak batu-batunya katanya ya. Iya, dalam kitab Yeremia ya, dan bumi yang masih kosong, enggak ada isi, gelap. Ya, dan air di mana-mana. Iya, jadi sebenarnya iya, kalau air di mana-mana ngeri juga ya. Iya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Tuhan ya menciptakan semua, membentuknya, mengisinya ya dengan tujuan. Saya rasa Tuhan bukan Tuhan yang menyepak bola tanpa tujuan. Banyak orang menggoreng bola bukan untuk gol ya, hanya sekedar main-main. Tetapi Allah bukan menggoreng bola untuk main-main. Dia tidak menciptakan bumi ini tanpa tujuan sama sekali. Saudara-saudara, mengapa tentang bumi lah yang dituliskan di dalam Alkitab ini dan tidak tentang planet-planet yang lain? Karena bumilah yang dirancang Allah untuk didiami oleh manusia. Saya rasa banyak ilmuwan yang mempelajari planet-planet lain atau galaksi ya, yang mencari di mana lagi manusia bisa tinggal kalau bumi ini nanti tenggelam misalnya ya, atau bumi ini tidak dapat didiami lagi. Betapapun usaha yang telah dilakukan manusia, tidak ada planet lain yang layak untuk didiami ya, artinya menetap manusia di sana. Ya, Alkitab bukan buku sains, ya, tapi Alkitab adalah Allah dengan seluruh sejarah yang akan Dia ceritakan, merupakan satu kesatuan, awal dan juga sampai akhir bumi yang Dia ciptakan itu. Dia akan jelaskan mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari segi penjualan Alkitab, saya rasa Alkitab adalah buku terlaris di dunia dan sudah diterjemahkan ke dalam berapa ya, sekitar 25.000 bahasa barangkali sudah sampai saat ini, tapi belum semua dialek, belum semua suku bangsa ada bahasa ini. Dan Tuhan mau supaya semua suku bangsa memiliki Alkitab dalam bahasa mereka atau setidaknya dalam bahasa yang mereka mengerti, supaya seluruh dunia mengenal Allah, seluruh dunia mengenal Yesus yang diutusnya, seluruh dunia akhirnya beroleh kesempatan untuk beroleh anugerah
sehingga akan hadir di hadapan Allah pada akhir zaman dari segala suku, bangsa dan bahasa. Jadi kita kembali kepada nats utama kita ini tadi, bahwa Allah lah yang menjadikan segala sesuatu. Tidak ada pencipta yang lain. Tidak ada yang lebih besar yang lain. Jangan cari yang lain, karena tidak ada yang lain. Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, Allah yang maha, segala maha, maha besar, maha kuasa, ya. Dan kalau kita melihat tadi bagaimana Dia menciptakan, itu bermula dari kata berfirmanlah Allah. Kata ini kita akan ulang-ulang temukan dalam Kejadian pasal 1 ini. Mulai dari ayat 3 berfirmanlah Allah, ayat 6 berfirmanlah Allah, ayat 9 berfirmanlah Allah, ayat yang ke-11 berfirmanlah Allah, ayat 14 berfirmanlah Allah, ayat 20 berfirmanlah Allah, ayat 24 berfirmanlah Allah, ayat 26 berfirmanlah Allah, dan ayat 29 berfirmanlah Allah. Jadi kita melihat Dia menciptakan, ya, dengan firman-Nya. Apa itu kata lain untuk berfirman? Berfirman itu berbicara. Jadi apa yang Allah rancangkan, pikirkan, ya, Allah berbicara dan semua itu jadi. Ini yang sangat penting. Kata lain yang diulang-ulang, maka jadilah demikian, maka jadilah demikian, maka jadilah demikian, gitu ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, ya, sampai nanti hari yang ke-6. Jadilah demikian. Jadi apa yang Allah katakan jadi demikian. Mengapa kita mengakui Yesus Allah? Karena Dia juga tiap Dia berkata, tiap Dia berfirman, jadi. Ya, ketika Dia berkata kepada badai, ya, untuk tenang, badai itu tenang. Ketika Dia berkata kepada orang buta melihat, orang buta itu melihat. Walaupun ada orang buta yang melihat dengan proses karena disuruh dulu pergi ke kolam untuk mencelupkan matanya. Kalau Dia berkata kepada orang lumpuh, berjalanlah, berjalan. Allah yang dalam kitab Kejadian ini, itu juga Allah yang datang ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat di sini bahwa apa yang dikatakannya jadi. Dari situ juga menunjukkan Dia Allah. Apapun yang Dia bilang jadi. Kalau manusia apa yang Dia bilang belum tentu jadi. Lalanlah jadi pe. Ya lebih banyak gak jadi. Tapi kalau Allah yang berbicara, setiap kali Dia berfirman, gak ada yang gagal. Tidak ada yang tidak jadi. Jadi semua sebagaimana yang Dia maksudkan. Dan lihatlah betapa teraturnya Tuhan itu, kupikir. Kadang kalau aku mengulangi membaca ini kan betapa teraturnya. Ya, Allah itu Allah yang teratur loh. Allah yang sistematis, bisa dikatakan begitu ya. Iya. Bagaimana tadi keadaan yang tidak terbentuk gelap dan kosong, bagaimana Dia menjadikannya? Yang pertama dijadikannya bukan manusia. Kalau manusia dijadikan hari pertama habislah. Ya kan? Air semua kemana masuknya manusia itu? Masuklah ke dalam air kan gitu ya. Lalu apa Dia makan? Iya, kita melihat karena gelap, teranglah dulu yang dijadikan. Terang. Kalau udah terang kan udah kelihatan, ya kan? Nah, bagaimana semua kalau terang itu ada? Maka hidup kita ini pun kalau terang itu ada kelihatan. Tapi kalau nggak ada terang, gelap, serata semua, ya kan? Udah embang pun embang ya? Udah jurang pun terasa tanah datar juga, gitu ya kan? Kenapa? Karena tidak kelihatan, ya kan? Tidak kelihatan, iya. Maka Tuhan menjadikan terang dulu, ya.
Dia pisahkan terang. Iya, dia buat terang sehingga ada terang dan ada gelap. Iya. Jadi terang itu membuat kelihatan. Baru setelah itu dia menjadikan cakrawala. Memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Bersyukur ya ada air di atas, walaupun nanti sains menerangkannya dengan cara lain, tapi yang jelas maka ada air itu Tuhan ya. Maka ada hujan. Hujan itu indah juga ya kan? Pernah lihat titik-titik hujan? Enggak suka hujannya. Ya, bisa ditampung ya di tangan airnya itu gitu ya kan. Saya rasa hujan itu indah, tapi kalau tiap hari terasa tidak indah ya. Iya kan, apalagi belakangan ini hujan terus kan gitu ya kan. Iya. Tapi dia yang menjadikan hujan. Kalau nggak ada hujan, nggak ada dari atas turun gimana juga ya kan. Iya. Jadi adalah baik ada air di atas. Jangan berpikir hanya baik ada air di bawah. Iya. Sehingga bisa ada sumur di sini bisa kita ngambil air. Ya kan, nggak pakai air pump kan gitu ya. Iya. Dan setelah itu dia memisahkan ya antara daratan dan lautan. Jadi dia membuat air berkumpul, itulah laut, samudra lebih kecil, sungai-sungai ya, dan dia menciptakan daratan-daratan, tempat di mana nanti ya tumbuh-tumbuhan, di mana nanti hewan-hewan dapat diletakkan. Jadi saudara-saudara, betapa teraturnya, terang, cakrawala memisahkan air di bawah, air di atas, ada lautan, ada daratan gitu ya. Iya, baru kemudian setelah ada daratanlah Tuhan menumbuhkan tumbuhan. Ada tumbuhan yang pendek, ada tumbuhan yang berbiji. Ya, itulah pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Berapa jenis saya nggak tahu. Makanya saya kalau memikirkan itu betapa sebenarnya hebatnya Allah itu. Kita sudah diciptakan pun nama tumbuhan tak tahu kita namanya semua. Jenisnya juga nggak kita kenal. Tapi dia bisa menciptakan semua itu. Ya, betapa hebatnya, betapa besarnya Tuhan yang menjadikan itu semuanya. Iya, baru kemudian ya dia menjadikan tadi benda-benda penerang. Tapi udah terang, kenapa dijadikan benda penerang? Matahari, bulan, bintang dan ditambah dengan apa? Bintang-bintang yang begitu banyak. Iya, saya tak tahu berapa jumlah bintang yang ada di galaksi sana. Iya, bahkan saya tak tahu nama-namanya. Saya terlalu kecil untuk mengetahui semua itu. Dan karena itu bukan bidang saya ya. Saya juga memang tak pernah pelajari nama-nama bintang gitu ya. Enggak pernah. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua diciptakan Tuhan untuk menentukan masa-masa waktu ya. Tuhan menentukan masa, waktu, hari-hari, bulan-bulan, musim-musim, tahun-tahun. Itulah gunanya rupanya benda penerang yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita mengingat kembali kisah para rasul 16 itu, Tuhan yang menentukan musim-musim. Tuhan yang menentukan tempat kediaman. Jadi kadang-kadang tempat kediaman pun kita pikir tak kita yang memilihnya. Tidak. Tuhan menentukan di daerah mana kita hidup, di negara mana kita hidup, ya di kota mana kita hidup. Ya, Tuhan yang menentukan tempat kediaman. Ada orang berlari ke kota, ingin tinggal di kota. Tapi karena Tuhan ingin dia tinggal di desa, segala hal terjadi supaya apa? Kembali ke desa. Ada orang yang Tuhan tentukan di kota. Ya, tapi dia tidak mau ke kota. Saya orang pedesaan, saya mau menginjil di desa. Iya, tapi kalau Tuhan memang mau dia di kota, akan ada sesuatu yang terjadi. Dia akan membawa dia kembali ke kota. Saudara-saudara, Tuhan menentukan waktu. Jadi tidak heran kalau pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu untuk segala sesuatu itu juga adalah dari Tuhan.
Ada waktu untuk lahir itu langsung hafal kita semua ya. Iya, ada waktu untuk segala sesuatu. Tapi enggak enak kalimat ada waktu untuk mati ya. Iya, ini kalimat yang kalau bisa itu ditipek gitu. Lahir aja, tapi enggak usah mati. Iya, saya belakangan ini menghitung jemaat kita ini, lansianya sepertiga. Iya, sepertiga. Kalau ada kita 90-30 lansia. Di atas 60 tahun ke atas. Saya berpikir berapa tahun lagi kita hidup lansia ini gitu. Iya, regenerasi akan terjadi di gereja ini. Kenapa yang lansia satu-satu berbaris. Kita akan, ini gak enak dengarnya. Kita akan apa? Iya, kita akan mengakhiri bukan masa lajang. Tapi mengakhiri masa hidup. Iya, karena hidup itu pendek. Ya, hidup benar ya. Karena cuma pendeknya. Iya, sepertiga. Makanya saya berpikir kayak mana cara mengelola lansia ini ya. Kalau sudah ada. Ini harus ada, tahun ini kita harus membaharui bagaimana kita melayani lansia. Karena kalau sepertiga dari penduduk gereja ini lansia, ini kan udah harus penanganan khusus. Selama ini kan kita fokus pada anak-anak, fokus pada gereja, jemaat maksud saya, ibadah minggu. Tapi lansia ini, what can we do? Apa yang mau kita lakukan? Ya, makanya waktu kami rapat saya bilang harus ada pemerhati lansia. Orang muda yang mau menolong lansia ini daftar. Ya kan, karena lansia ini lututnya pun makin goyah. Disuruh dia ke dapur untuk ngambil apapun, udah meget-eget dia gini. Ya sudah seperti itu dan akan makin seperti itu. Tuhan menciptakan waktu, saudara-saudara. Iya, karena Tuhan menciptakan bukan saja tadi isi bumi yang terdiri dari air di atas, air di bawah, cakrawala gitu ya. Dia juga penentu waktu, menciptakan bintang-bintang, menciptakan matahari dan bulan penentu waktu. Itu makanya waktu ini berharga. Karena itu ya waktu yang berharga ini jangan sia-siakan. Kita juga harus bertanggung jawab atas waktu yang kita diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau saya lihat pekerjaan Tuhan dalam 6 petang dan 6 pagi ini, tiap hari ada yang kerjakannya. Dari situ kita melihat Allah itu Allah yang rajin, bukan Allah pemalas. Bukan, Allah itu rajin loh. Tiap hari ada yang dikerjakannya. Tiap hari ada yang dikerjakannya. Jangan puas kalau kamu kerja 2 hari dalam 1 minggu. Ya, jangan kita puas kalau kita tidak rajin. Karena Allah menjadikan kita rajin. Karena nanti kita akan lihat Allah menjadikan kita segambar dengan Dia. Mungkin itu dulu kita baca sebelum kita lanjut ya. Ayat yang belum dibaca tadi, ayat 20 sampai 31. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ayat 31 bersama-sama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi kita melihat tadi Allah berfirman, dan apa yang dia katakan tidak meleset. Semua yang dia katakan dia sanggup mewujudkannya. Semua jadi demikian. Dan kalau tadi Allah melihat semua yang dikerjakannya, ini kata yang diulang tadi, Allah melihat semuanya itu baik. Jadi ketika dia jadikan terang itu baik, jadikan cakrawala itu baik, ya. Ketika dia membuat, ya, di daratan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu semua baik. Ketika dia menjadikan benda penerang, semua baik. Ketika dia menjadikan makhluk yang berkeriapan di air dan yang terbang di udara, burung-burung dan lainnya, semua juga baik. Dan ketika dia menjadikan ternak di darat, serta menjadikan semua binatang-binatang darat, dan terakhir dia menjadikan manusia, Allah melihat semuanya. Bahkan di ayat 31 dikatakan sungguh amat baik. Baik, baik, baik. Terakhir apa? Sungguh amat baik. Baik saja sudah baik, ya. Kalau amat lebih lagi, ya. Kalau sungguh amat baik, sungguh-sungguh baik semua, ya. Bahkan Allah tadi memikirkan makanan, ya. Apa tadi diberikan manusia jadi makanannya? Pasti ini makanan paling sehat. Apa itu tadi? Iya, buah yang berbiji, bukan buah yang gak ada bijinya. Buah yang ada bijinya, tumbuhan yang berbiji. Terus untuk binatang yang di darat apa makanannya? Ya, ciptaan Tuhan yang lain makanannya apa? Sayuran, daun-daunan, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Sekarang terbalik, ya. Ya kan? Terbalik enggak, ya? Yang berbiji dimakan siapa? Burung. Yang sayuran dimakan siapa? Hah? Gitu ya, vegetarian, ya. Saudara-saudara, Tuhan memikirkan sekecil-kecilnya. Tuhan memikirkan sekecil-kecilnya sampai kepada apa yang mereka akan makan pun. Jadi Tuhan bukan merencanakan sesuatu gitu, ya, dan rancangannya itu amburadul gitu tadi, ya, enggak. Dia menciptakan segala sesuatu, ya, dengan rancangan yang tepat dan punya tujuan yang tepat. Kata Allah melihat semua baik itu artinya Allah melihat semua seperti yang dia rancangkan. Allah melihat semua seperti yang dia rencanakan, sesuai dengan tujuannya tadi, ya. Makanya ada satu anak yang ikut katekisasi grup baru ini, dia bilang, apa yang kalian dapat dari sini? Kalau gitu, Bu, apa yang Allah rancang
Allah rasa itu baik, bukan apa yang kita rasa baik itu baik, kata saya. Mantap juga anak ini, pikirku. Iya, karena dari mulutnya keluar seperti itu. Iya, kan selalu kan kita merasa yang baik itu yang sesuai dengan selera kita, sesuai dengan pikiran kita. Tapi dia sampai ketika membaca ini dia bilang, ya, yang sesuai dengan rancangan Allah itu yang baik gitu. Yang sesuai dengan rancangan Allah itu yang baik. Jadi yang baik itu yang sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan. Nggak cocok pun kita rasa kalau itu kata Tuhan itunya yang baik. Siapakin kamu untuk menilai mana cocok mana nggak cocok? Iya, kembali lagi kan kita menempatkan diri kita lebih tinggi ya. Iya, kita kembali kepada bagaimana tadi penciptaan ini tadi dengan berfirman, tapi penciptaan manusia berbeda ya. Iya, penciptaan manusia, dia bukan saja berfirman, Allah Tritunggal berbicara di antara mereka, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Tapi untuk penciptaan manusia ada sebuah proses yang akan kita baca pada pasal yang kedua, tapi tidak sekarang. Jadi segambar dengan Allah itu maksudnya kayak mana sih? Kalau kita lihat cermin, lihat muka kita, apa muka Allah seperti itu? Bukan itu yang dimaksudkan, bukan soal rupa dalam arti kata foto atau gambar. Iya, tapi mari kita lihat tadi bagaimana Tuhan. Sebenarnya Tuhan membagi ya, memberi juga kuasa kepada manusia. Bukankah tadi Tuhan berkata kepada manusia, apa katanya? Ya, supaya manusia berkuasa atas ciptaan yang lain. Jadi manusia berkuasa atas ciptaan yang lain yang ada di bumi ini. Iya, taklukkanlah itu. Taklukkan isinya. Bukan isi bumi ini yang menaklukkan kamu. Tapi kamu yang harus menaklukkan itu. Ironis sekali. Sekarang HP yang hanya berapa sentimeter menaklukkan manusia. Ya, hobi menaklukkan manusia, sehingga hobi pun misalnya entah hobi bola, entah mancing, entah apa, itu menjauhkan dari Tuhan. Sehingga kalau udah nonton bola ngantuk, gereja pun ngantuk. Bahkan ada yang bilang online aja karena nonton sampai jam 2 pagi. Saudara-saudara, manusia sudah ditaklukkan oleh ciptaan yang lain. Ya, yang ada di bumi ini, padahal dia primadona dari seluruh ciptaan, dia yang lebih berkuasa. Dia yang harus menaklukkan semua, sementara dia menaklukkan diri di bawah Tuhan. Walaupun manusia segambar dengan Allah, manusia bukan Allah. Ya, manusia tetap ciptaan dia lebih rendah dari Allah. Dan tidak pernah manusia menjadi Allah. Jadi jangan ada seorang kaisar pun yang mengatakan aku Allah. Ya, ketika Herodes berkata-kata dan ya orang-orang mengatakan ini suara Tuhan, Herodes setuju, ditampar malaikat Herodes dan mati dia. Karena memang manusia bukan Allah. Manusia kapanpun tidak pernah Allah, tidak sama dengan Allah. Allah adalah pencipta dan manusia adalah yang diciptakan. Manusia berkuasa, manusia berakal budi, pintar, smart. Allah itu smart, ya, betapa teraturnya, betapa indahnya, betapa hebatnya. Manusia juga smart, punya kreasi, ya, punya inisiatif mengerjakan sesuatu. Ya, kontras setelah dosa masuk, inisiatif pun nggak ada, diperintah pun nggak dilakukan. Apalagi kin merdeka untuk melakukan seperti itu. Sehingga kadang saya bilang, kalau anugerah belum berjalan, Taurat harus dijalankan. Terpaksa tugas di rumah pun kamu cuci piring, kamu nyapu, kamu ini kan Taurat ini. Kalau anugerah kayak mana? Iya, kalau dia sudah menerima anugerah dengan cuma-cuma, dia juga cuma-cuma. Ku kerjakan ini, gini, ku buat kan gitu nyaturnya. Iya, jadi kalau belum sampai orang ke anugerah ini, ya Taurat ini dululah. Daripada perang kita nanti terus di rumah. Iya, maka anak-anak kita pun kita taurati kan.
Nakku sepatu taruh di sini, ya kan? Baju kotor di sini tempatnya nakku, gitu kan? Karena belum ada inisiatif dari mereka. Kalau lari mereka dari luar ke rumah, kakinya sepatunya becek, dia nggak ada inisiatif. Kotor, ya kan? Kubersihkanlah, nggak ada inisiatif. Maka orang-orang yang belum di bawah anugerah jorok, nggak teratur, nggak bersih, lari udah ke rumah udah nampak pun bekas sepatu itu, bukannya balik kotor ku bersihkan dulu, enggak. Iya, jadi segambar dengan Allah tadi bukan saja soal memiliki kuasa, memiliki akal budi tadi, kreatif ya, kreatif, iya. Dan baik kepada hewan tadi, baik kepada manusia dikasih untuk bereproduksi ya, untuk berkembang biak, untuk bertambah banyak. Setelah Tuhan memberkati mereka. Iya, lalu dari segi tabiat Allah ada. Allah itu kasih ya, manusia yang belum berdosa tentu kasih. Kalau udah berdosa ya tak ada kasih, tapi diampuni, dikasihi Tuhan untuk kembali bisa mengasihi. Tabiat Allah ada pada manusia yang pertama. Tabiat yang kasih, tabiat yang suci, ya, tabiat yang benar, suka mengatakan yang benar. Ya, berdosanya kita maka kita suka mengatakan yang kata teng-teng atau yang salah. Itu sebabnya ditebus itu bukan sekedar ngaku dosa, tapi kembali lagi, ya, memiliki tabiat yang suka akan benar, melakukan yang benar seperti itu. Jadi banyak tabiat Tuhan yang bisa kita pelajari, itulah gambar, ya, itulah tabiat yang juga diberikan kepada manusia yang pertama. Iya, jadi kalau dulu melihat orang melihat Allah. Kalau hari ini lihat orang lihat apa ya? Lihat Allah atau lihat apa? Iya, mungkin lihat ciptaan yang lain ya. Iya, agak kasar kalau dibilang lihat hewan kan gitu ya. Tapi bukankah hidup manusia hari ini sudah seperti hewan? Tidak ada aturan, tidak ada etika, malas, ya. Tidak ada melakukan hal-hal yang benar. Itu semua bukan gambar Allah. Jadi memang gambar Allah semula itu indah, luar biasa. Tapi gambar Allah yang rusak itu ya memang betul-betul gak ada indahnya lah. Gak ada lagi sesuatu yang mulia di sana. Gak ada sesuatu yang terhormat di sana. Iya. Lalu Allah bisa berkomunikasi ya. Dia mengkomunikasikan kepada Adam apa yang diinginkannya. Ya, dia menyampaikan aturan kepada Adam, yang ini boleh kamu makan, yang ini gak boleh kamu makan. Allah adalah Allah yang bermoral, yang membuat aturan, yang menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Iya, jadi pengenalan kita akan Allah menentukan bagaimana sikap kita hidup. Kalau Allah tadi tidak ada, dan itulah yang diusahakan oleh dunia yang tidak mengenal Allah ini, membuat Allah tidak ada. Sehingga konsekuensinya mereka tidak perlu memiliki keteraturan, mereka tidak perlu hidup dalam apa yang benar, standar yang ditentukan oleh Allah. Mereka tak perlu bermoral, ya, maka free sex di mana-mana, ya, karena tidak ada Allah yang kepadanya mereka harus bertanggung jawab. Tapi kenyataannya Allah ada, itu masalahnya. Dan kalau Allah itu ada, dia akan meminta pertanggungjawaban atas hidup yang telah dia berikan, atas segala sesuatu yang dia karuniakan, atas waktu atau masa-masa yang diberikannya tadi, ya, atas semua yang dipercayakannya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, semua baik.
semua baik dari awalnya, sesuai dengan rancangannya. Dan hari ini kita melihat semua tidak baik, tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan menetapkan, ya, Tuhan memberkati dulu baru beranak cucu. Orang belum diberkati sudah beranak, ya kan? Tuhan menentukan satu laki-laki, Tuhan menentukan satu perempuan. Tidak ada poliandri ditentukan Tuhan dari semula. Juga tidak ada poligami ditentukan Tuhan dari sejak penciptaan. Tapi dunia hari ini, ya, ada yang seperti itu. Tuhan memberikan, ya, apa yang benar, apa yang salah. Kalau dia ada, kita harus memperhatikan apa yang benar menurut Allah. Bukan apa yang benar menurut masyarakat. Bahkan bukan apa yang benar menurut kita. Saudara-saudara, kita hidup seperti di Sodom hari ini. Kita hidup seperti di Gomora. Kita hidup seperti di zaman Nuh. Kita hidup di dalam zaman yang seperti itu. Kalau kita kembali hari ini mengulang kitab Kejadian, di sini kita melihat originnya, aslinya. Ya, siapa Tuhan itu, seperti apa dia, apa maunya, ya, seperti apa manusia itu, bahwa manusia bukan, ya, terjadi jadi-jadian, bahwa manusia memang Allah menjadikannya, ya, dan Allah menentukan segala-galanya, baik waktu, baik hukum moral tadi itu dijadikan oleh Tuhan. Tapi juga kita bersyukur Dia Allah yang menyediakan. Bukankah Dia memikirkan makanan bukan saja untuk ciptaan yang lain, Dia memikirkan juga makanan bagi manusia. Baikkah Tuhan itu? Baikkah Tuhan itu? Mari kita renungkan kembali. Seberapa besar Dia kita lihat. Seberapa baik Dia kita lihat. Seberapa indah kita lihat rancangannya. Seberapa rajin kita lihat Dia. Dia masih rajin sampai hari ini. Kalau Dia tidak menopang matahari, bulan dan bintang, galaksi-galaksi tidak ditatang oleh Tuhan, habislah kita. Dia masih rajin sampai hari ini. Dan terus seperti itu sampai kepada kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan segambar dengan Allah. Bertobat kembali ke gambar Allah. Bukan bertobat sekedar, oh ini dosaku kuakui. Itu baru awal mula. Kalau tadi kita belajar pagi dan petang persembahan. Mengapa? Karena terlalu kotor manusia. Tak bisa Tuhan diam di tengah manusia. Tak bisa. Itulah sebabnya tadi sudah diceritakan, ya. Korban Kristus itu sekali cukup, ya, mempersembahkan dirinya kepada Allah. Supaya tidak ada lagi kita, ya, memotong domba pagi dan petang. Tapi memang harus mengingat, ya, pengorbanan Tuhan itu pagi dan petang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Tuhan mau membawa kita kembali kepada gambar yang hilang. Bertobat itu awal kembali kepada gambar yang hilang. Kembali ke bawah pemerintahan Allah. Kembali diatur oleh Tuhan. Kembali, ya, kembali supaya tujuan Tuhan menciptakan kita itu sampai. Kalau kita terus hidup dalam dosa, tujuan penciptaan itu pada kita tidak sampai, pada orang lain yang kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh akan sampai. Tuhan mau supaya kalau semua ciptaan untuk kemuliaannya itu bisa kembali. Kita pernah membaca dalam Mazmur sekaligus dinyanyikan cakrawala memberitakan Allah itu ada, hai jiwaku.
seluruh ciptaan secara universal menunjukkan Allah itu ada. Tapi secara khusus Dia memberikan firman ini supaya kita tahu Dia ada. Dan kita melihat penggenapan-penggenapan dari apa yang Dia katakan. Dan special revelation yang paling dalam adalah Kristus diberikan, menunjukkan Allah itu ada. Jadi seluruhnya ini baik alam, baik firman Allah Alkitab, baik Yesus Kristus membuktikan adanya Allah. Mari kita datang dengan iman bahwa Allah itu ada. Mari kita sungguh-sungguh mencari wajahnya. Kalau kita mendengar tentang Dia, betapa kita harus kembali karena kita adalah ciptaannya. Supaya kita kembali kepada rancangannya yang mula-mula, tujuannya. Ya, supaya hidup kita ini tidak tanpa tujuan. Hidup ya hidup, mati, udah selesai. Enggak ada arti, enggak ada tujuan, enggak ada yang menjadi rancangan Allah sampai kita diciptakan sedemikian istimewa, segambar dengan Allah. Sayang gambar itu sudah serusak-rusaknya. Iya, tapi Kristus datang supaya yang rusak itu diperbaiki. Jadi kalau ada hidup kita yang rusak, Tuhan yang menjadikan kita bisa mereparasi kita, memulihkan hidup kita supaya kembali kepada rencananya yang semula. Kita ini diciptakan bukan tanpa arti. Kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Kita semua berbeda, kita semua spesial, kita semua dikasihi, ya kita semua Tuhan panggil untuk kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Kita kembali kepada Tuhan, menempatkan diri lagi. Kita bukan Allah, kita di bawah Tuhan. Kita kembali kepada Allah yang teratur, Allah yang bermoral, Allah yang rajin, Allah yang kuasa, Allah yang kudus, Allah yang baik, Allah yang begitu menyediakan segala sesuatu. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami kembali dibukakan siapakah Engkau sesungguhnya. Supaya penyataan-Mu tentang diri-Mu itu dalam bagi kami ya Tuhan. Supaya bukan menurut pikiran kami. Bukan lagi kami menangkap apa yang dikatakan oleh orang tentang Allah. Tapi kami boleh memperoleh kenyataan siapa Allah itu dengan bagaimana Allah menyatakan dirinya siapa kepada kami. Betapa hebatnya pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dari yang tidak ada Engkau menjadikan ada. Apakah yang Engkau tidak sanggup melakukannya? Engkau pernah bertanya kepada Ayub, bahwa ketika Engkau menakar air, ketika Engkau menjadikan segala sesuatu, di manakah manusia? Oh Tuhan, ampunilah manusia kalau sudah menjadi sombong dan tidak menempatkan diri di bawah Tuhan. Kalau sudah menjadi sombong dan menempati posisi Tuhan, bahkan tidak lagi bertanya kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Kami berdoa supaya Roh Allah akan berbicara kepada kami. Kami percaya Engkau sungguh ada. Engkau sungguh sebagaimana yang Engkau ceritakan. Engkau besar, Engkau ajaib. Engkau benar Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau indah, Engkau benar-benar teratur. Engkau rajin. Engkau memiliki segala tabiat yang mulia. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melihat siapa kami di hadapan-Mu. Berbicaralah Tuhan supaya kami sampai kepada pemahaman bahwa ada tujuan Tuhan menjadikan kami.
supaya kami tidak hidup berputar-putar, hidup sia-sia, mati pun sia-sia juga. Kami berdoa supaya kami boleh mencari wajah-Mu. Nyatakanlah diri-Mu kepada tiap-tiap pribadi, ajarilah kami. Jangan biarkan kami berjalan dalam kesesatan, dalam jalan yang tidak Tuhan berikan. Mari Tuhan, layanilah kami, bawalah kami pulang, supaya sungguh kami kembali kepadamu, kepada rancangan-Mu semula di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkati kami semua dengan pengenalan yang terus lebih dalam, dan juga mengenal kehendak Tuhan lebih dalam. Dan biarlah hati kami berbahagia ketika kami boleh mengenal Tuhan. Biarlah kebahagiaan kami kalau kami boleh menempatkan diri di bawah Tuhan dan berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu juga dengan segala kebutuhan dalam hari-hari hidup mereka. Baik dari kebutuhan jasmani juga ya Tuhan. Kiranya Engkaulah Allah yang pemurah, yang telah menyediakan dari awalnya, akan kembali memberkati orang-orang yang berseru kepada nama-Mu. Dan Engkaulah Allah di tengah-tengah kami memperbaiki yang rusak. Engkaulah di tengah-tengah kami juga memperbaiki tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Allah yang begitu besar, yang telah menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang menjadikan manusia segambar dengan Dia. Kiranya kemurahannya turun supaya bisa kita kembali kepada Dia dan memperoleh apa yang disediakannya bagi kita. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menguasai pikiran kita hari ini, seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.